13 rumah warga Dusun Telege Desa Pasir Gayo Lues, Aceh, ludes terbakar. Dengan cepat melahap kediaman warga setempat yang rata-rata berkonstruksi kayu. Namun, api dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Pihak BPBD Gayo Lues menyebut untuk data sementara 13 rumah hangus terbakar. Pihak BPBD bersama Dinas Sosial setempat memberikan bantuan ke lokasi. Kita ke informasi, tim dokter forensik gabungan tidak menemukan luka selain luka tembak pada otopsi ulang Brigadir Yosua. Sementara keluarga Brigadir Yosua meyakini ada luka sayatan dan lebam pada tubuh Yosua. 45 hari kematian Brigadir Yosua, untayan benang kusut yang menjadi misteri pembunuhan pun pelan-pelan terurai. Autopsi ulang Brigadir Yosua telah selesai dilaksanakan. Merekat diingatan, kesedihan berat menusuk keluarga Brigadir Yosua begitu peti jenazah diterima keluarga tanpa boleh dibuka. Keluarga kemudian menemukan kejanggalan demi kejanggalan adanya sejumlah luka pada tubuh Brigadir Yosua yang diduga bukan sebatas luka tembak. Adanya sayatan dan lebam membuat pihak keluarga yakin Brigadir Yosua juga mendapat penganiayaan. Keluarga mendesak diadakannya autopsi ulang. Pada 27 Juli 2022, autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua pun digelar di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar, Jambi. Tim forensik gabungan yang melakukan autopsi berasal dari RSCM, Universitas Andalas, Rumah Sakit Angkatan Darat, dan Universitas Udayana. Usai autopsi, jenazah Brigadir Yosua kembali dimakamkan dengan upacara kedinasan. Sebelumnya, proses pemakaman Brigadir Yosua tidak dilakukan upacara kedinasan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Proses penyidikan Polri pun membuahkan hasil manis dengan telah ditetapkannya 5 orang tersangka termasuk 2 aktor utama, yakni Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kini, hasil otopsi ulang Brigadir Yosua yang dinanti oleh keluarga dan banyak pihak telah rampung. Hasilnya, keraguan pada sebatas luka tembak dan dugaan penganiayaan. Ya, oke. Jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Hasilnya tidak ditemukan luka lain selain luka tembak. Tim forensik juga mengungkapkan dari semua luka pada Brigadir Yosua terdapat 2 luka fatal. Setelah mengundang Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM, Komisi 3 DPR akan mengundang Kapolri. Kapolri diundang untuk menjelaskan perihal penanganan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Komisi 3 DPR RI akan mengundang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu besok usai bertemu Kompolnas, Komnas HAM, serta LPSK dalam rapat dengar pendapat hari ini. Kapolri akan diundang untuk menjelaskan perihal pembunuhan Brigadir Joshua yang menjadi perhatian publik. Kondisi inilah yang hari ini kita gali rapat sama Kompolnas, Komnas HAM sama LPSK dalam rangka persiapan rapat hari Rabu dengan Kapolri. Ya, jadi keterangan Pak Mahfud akan kita cross check lagi dengan Pak Kapolri pada
Rabu besok. Kalau saya sih melihat bahwa Kapolri hari ini dengan kebongkarnya ini kan ada kemauan Pak Sigit untuk memperbaiki diri. Ya kalau saya pribadi, apapun ini luar biasa. Ya, kalau saya jujur aja, saya apresiasi gitu loh. Selaku mitra kerja sama Polri, Komisi 3 akan menggunakan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap kinerja Polri dalam mengusut tewasnya Joshua dengan dalangnya seorang Jenderal Bintang 2 kepolisian. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI juga akan memanggil Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Ketua IPW akan dimintai keterangan terkait pernyataannya yang mengaitkan kasus Verdi Sambo dengan anggota DPR, diantaranya soal dugaan aliran dana. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR Republik Indonesia mempertanyakan peran Kompolnas dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam Mahfud MD justru mempertanyakan peran Komisi 3 DPR RI saat kasus Brigadir Yosua pertama kali muncul ke publik. Ini pertanyaan Pak, ini yang membuat orang spekulasi semua. Ribut se-Indonesia ini karena motif Pak. Motif inilah yang dia bilang sempat tembak-menembak atau ditembak, pelecehan atau apa segala macam. Nah saya pikir Pak, ya tanggung Pak. Dibuka saja. Kalau memang Pak Ketua Kompolnas mendapatkan info ya soal motif mendapat bocoran tersebut. Jadi jangan justru ditambah bumbu. Ini apa namanya konsumsi orang dewasa dan lain sebagainya, bikin orang curious Pak. Padahal nggak terjawab sampai sekarang. Tentu saya ini akan menanyakan ke Pak Kapolri nanti di hari Rabu, Pak Ketua Kompolnas. Semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak, saya tidak akan membuka suara. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Yang strategis kita ketemu, kita sampaikan ini suratnya. Itu tadi ada beberapa surat, termasuk surat Bedol Deswab itu kan ada suratnya tadi. Sementara itu pemirsa, dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Komnas HAM mengungkap adanya pesan ancaman pembunuhan yang diterima oleh Brigadir Yosua. Komnas HAM juga mengungkapkan ponsel milik Brigadir Yosua dihilangkan usai dibunuh. Karena ini ada komunikasi dan sebagainya, kami minta supaya ada rekaman jejak digital di situ yang kami tanyakan ke teman-teman tim sus, karena kami berkomunikasinya dengan tim sus, saya berkomunikasi langsung dengan Pak Irwasum, kami tolong ini minta supaya dihadirkan HP-HP yang sudah disita oleh polisi dan minta raw materialnya. Nah, disitulah kami mendapatkan banyak hal, termasuk konfirmasi soal Vera, betul ada komunikasi seperti itu. Betul juga ada nangis-nangis yang itu urusan pribadi, nggak ada urusan dengan kematian. Terus merangsek lagi lah kami, karena ADC ini ternyata ditanya mana HP-nya dan lain sebagainya. Ternyata HP-nya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ketua sudah banyak yang diganti. Tidak hanya pergantian HP, tapi juga rekam jejak digital HP-nya juga nggak ada. Kejaksaan Agung masih meneliti berkas perkara tersangka Verdi Sambo setelah dilimpahkan 19 Agustus lalu oleh penyidik Bareskrim Polri. Kejagung butuh waktu paling lama 14 hari untuk meneliti berkas itu. Pelimpahan berkas perkara tahap pertama 4 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua telah dilakukan Bareskrim Polri Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Jumat siang. Keempat tersangka yang dilimpahkan berkasnya adalah Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Keempat berkas tersebut akan diteliti dalam jangka waktu 14 hari apakah berkas sudah lengkap atau belum.
Pada hari ini sekitar pukul 14.30, Jambi-Dum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 56. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa segera diselesaikan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumenda menegaskan, untuk mengefektifkan waktu, jaksa peneliti akan berkoordinasi dengan penyidik untuk mempercepat penyelesaian proses penyidikan. Warga temukan jasad seorang siswi SMA setelah dinyatakan hilang selama hampir 1 bulan. Informasi selengkapnya usai jeda.